Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan pada kali ini saya mau mengasih makan anakan burung yang teman-teman mungkin masih bingung, yang pemula ya. Kalau yang udah ahli mungkin udah tahu, tapi kalau yang pemula itu banyak yang nanya juga bagaimana cara makannya, berapa kali, dan yang kecil atau yang besar, dan burung apa aja yang ada di sini, dan ngasih makannya itu gimana. Oke, langsung cekot aja. Nah, di sini sepi ya, karena ini udah siang, saya juga ini nggak masuk kerja juga. Jadi ini ada burung beberapa aja yang keluar, dan nanti kita lihat juga untuk burung RB-nya pada pulang ya. Tapi untuk yang pertama kita kasih tahu sama teman-teman, ini burung anis. Burung anis ini makannya adalah cacing, itu untuk apa namanya? Untuk makanan pokoknya itu cacing. Jadi bisa kasih jangkrik, bisa kasih fur, tapi jangan banyak-banyak. Kalau jangkrik boleh banyak, tapi kalau furnya itu jangan banyak-banyak. Dia akan terlihat nggak sehat. Nah, itu kalau diteruskan nanti nggak sehat, dan dia akan mati, karena dia itu burung yang paling gampang mati ini teman-teman. Jadi semua untuk jenis burung ini, burung anis ya, mungkin teman-teman jarang yang suka burung ini, dan juga burungnya juga udah jarang ya. Jadi ini untuk makannya dari kecil sampai kayak gini itu ya, makanya harus serangga ya. Untuk makanan pokoknya ya cacing. Nah, ini ada sisanya cacing teman-teman. Oke, nah cacing. Oke, mungkin cukup seperti itu ya. Kita masukin dulu biar tambah enak, kita ngobrolnya itu tenang. Oke, dan apa ya, kalau burung ciblek mungkin teman-teman udah tahu ya. Kalau burung ciblek itu dari kecil ya makanya jangkrik atau ulat itu ya. Jadi untuk ciblek ini sangat mudah. Nggak mudahnya itu kalau kita telat ngasih makan, dia akan mati seperti itu. Jadi mungkin udah tahu untuk teman-temannya. Dan kalau burung pencak ini, walaupun burungnya kecil, ini makannya itu rakus. Jadi dia itu mengimbangi sama burung ciblek ini. Dia itu terlalu rakus. Ini cibleknya malah pada keluar itu. Sama perenyaknya sama makannya. Oke, kita akan membahas burung ini, jalak kebo ya. Jadi mungkin teman-teman mau melihara burung jalak kebo yang dari kecil, yang jaminan lulut ya, jaminan jinak ya, seperti ini. Dan untuk ngasih makannya teman-teman jangan sampai salah mengasih makan. Emang burung ini kalau pertama kali kita kasih makan fur itu dia mau. Tapi kalau teman-teman keasikan mengasih makan fur, maka dia akan nggak sehat dan dia akan mati teman-teman. Oke, kita istirahat dulu karena ada tamu ini rupanya, dan kita akan istirahat dulu sejenak. Oke, ini khusus untuk burung jalak kebo ya. Tadi udah sampai di burung jalak kebo. Jadi untuk burung jalak kebo yang sekecil ini ya, kita harus coba diperlihatkan untuk burungnya. Kita kasih makan dari kecil itu jangan dikasih fur ya. Jadi tadi udah kita bilang juga. Jadi kita harus selalu kasih serangga. Serangganya ya di sini yang paling mudah ya, cuman jangkrik sama ulat saja. Jadi kalau dia emang mau dikasih fur, cuman nanti hasilnya itu sehari dua hari nggak sehat, dan nanti hari-hari berikutnya ya nggak tahu ya. Jadi untuk apa, kita bisa memperlihatkan burung ini itu dari mulutnya. Kalau mulutnya udah putih itu berarti makanan tidak cocok teman-teman. Jadi ini ada yang putih juga nih, tadi dikasih makan sama anak saya, kasih fur kayaknya ya, jadi ya agak putih. Nah, loh malah tarung. Nakal kamu ya. Kita masukin dulu nih, burungnya malah tarung. Susah nih. Oke, jadi ini di sore hari teman-teman, jadi saya nggak masuk kerja. Tadi mau ada tamu, jadi ini sore hari, makanya dia udah kita kandangin persiapan mau pulang. Dan untuk jalak kebonya kemarin tadi pagi udah saya liarin, tapi sekarang udah dimasukin sama anak saya ya. Jadi ya di sini kita mau membahas makanan burung anakan. Ya paling utama kita membahas burung jalak kebo biar sehat ya. Jadi nggak harus teman-teman itu beli burung jalak kebo anakan yang masih kecil kayak gini, nanti malah nggak hidup ya. Soalnya kalau tingkat segini tuh masih susah sekali teman-teman. Dia belum bisa melihat dan belum bisa merespon pergerakan tangan. Jadi dia harus ya orang-orang ahli saja lah
Di orang-orang telaten saja yang bisa, agar dia itu mau membuka mulutnya. Dan kita juga harus telaten ngasih makan setiap ya kira-kira 10 menit lah, 10 menit dikasih ya. Ini 2 jam baru dikasih juga nggak apa-apa, tapi hasilnya itu nanti bulunya itu akan kelihatan. Jadi yang harusnya subur dia jadi jelek gitu. Tuh ya, jadi untuk jalak kebunnya itu seperti ini. Dan kalau untuk teman-teman yang pengen burung jalak kebunnya bisa ngomong, yang pertama teman-teman pilih dulu yang anakan burung jalak kebo mata putih itu ya. Dan yang kedua teman-teman jangan mendekatkan atau memelihara burung ini di dekat-dekat suara burung yang suaranya itu suara alam atau suara aslinya dia, biar dia itu nanti kebingungan nggak bisa bunyi dan akhirnya menirukan suara yang ada dan yang bisa dia tiru. Jadi nggak cuma bisa ngomong aja, biasanya ini bisa berbunyi isian ya, walaupun isiannya itu enggak seperti burung mule atau burung cucak rowo ya, atau cucak hijau, tapi ya ada isiannya sedikit gitu. Jadi enggak asli, bunyi alasan saja. Nah, jadi ini umur 6 hari ya, teman-teman bisa cek video sebelumnya waktu kita manen itu. Ini dipanen umur 4 hari dan sekarang udah 2 hari. Dan ini sekarang udah besar-besar dan ini kemungkinan 1 minggu lagi dia udah berbulu ya, dan setelah berbulu nanti akan nangkring. Dan kalau teman-teman mau mengajari juga di berjalan-jalan di atas motor juga bisa. Jadi untuk yang ya nantilah kita buatkan untuk videonya yang sedang berjalan-jalan di atas motor seperti itu. Ini banyak yang tanya ya, jadi ini udah ada videonya, yaitu bagaimana cara merawat anakan burung jalak kebo yang masih kecil ya. Intinya untuk mudahnya kalian jangan kasih makan fur, ingat ya, jadi jangan kasih makan fur. Kalau terpaksa boleh enggak, kalau makan serangga itu pas lagi habis boleh, tapi sehari itu 1 atau 2 kali saja, jangan sampai 4 atau 5 bahkan sehari-hari. Saya jamin nggak hidup kalau kasih makan fur. Kalau hidup itu kalian itu sedang beruntung aja, itu kita udah berulang kali, karena dia itu makannya itu terpaksa. Jadi intinya ya, kalau masih kecil ini jangan dikasih fur dulu, jadi kasihlah serangga. Oke, kayak gitu, titik. Nah, jadi ini apa lagi ya, untuk cibleknya kita lihat lagi ya. Untuk cibleknya kita lihat, ini yang jantannya dia selalu menunggu di sini teman-teman, menunggu terus, itu pecicilan terus. Nah, jadi kita bisa melihat untuk ini enggak ada indukannya ini, tapi itu udah bunyi ya. Coba kita cek. Oke, telurnya ada berapa ya? Banyak. 3 apa ya? 3. Iya. Ada 3 ya. Padahal burung ini biasanya 4, tapi ini cuma 3, mungkin karena dia itu masih muda. Dan untuk ini yang jantannya ya, itu kalau di alam liar juga punya seperti itu. Dan ini untuk betinanya. Jadi dia diam aja, bingung itu mau ngeram, ada orangnya, itu orangnya bawa kamera mau ngapain itu ya. Oke, dan kita kita bahas juga untuk burung ini nih. Mana nih burung nih? Kambingnya berisik ini nggak jelas, jadi kita bisa naruh di luar untuk kita dikasih makan ya. Oke, jadi mungkin teman-teman ada juga yang mau melihara burung ini, dan kita langsung saja oke ya. Ini mau terbang apa enggak ini? Taruhnya di mana? Di sini. Mau terbang apa enggak? Oke, ini kita bahas ya sedikit ya. Jadi ini adalah burung siung batu yang besar. Jadi siung batu yang paling besar ya cuma ini, nggak ada yang besar lagi. Jadi dia kalau tuanya dia bulunya biru ini ya, jadi dia udah mulai biru. Ini burung umurnya udah 45 hari, sampai sekarang dia udah bisa matok, udah bisa makan sendiri, tapi dia makannya itu asal. Jadi bukan makanan pun dia bisa makan. Jadi ya kita harus menjaganya, jangan sampai dia makan. Kalau makan kotoran burung yang lain mungkin dia nggak apa-apa ya, tapi yang saya takutkan itu makan jenis-jenis sesuatu yang mematikan ya, contohnya kayak batang kayu atau batang apa yang nggak seharusnya dimakan itu. Nah, untuk makannya burung ini sebenarnya kelihatannya besar ya, itu pasti makannya banyak. Ini enggak, ini makannya sedikit saja, sama kayak burung jalak kebo. Jadi kita nggak bisa memastikan juga
berapa suap untuk sekali tahap makan. Jadi ini ada tahapnya ya, untuk semua burung itu ada tahapnya. Jadi setahap itu kasih makan sampai dia itu enggak begitu ngerespon, kita pegang makanan lagi itu. Jadi kalau teman-teman mau tanya sampai berapa suap sih kalau satu tahapan gitu kan, jadi enggak pasti. Itu kita bisa melihat dari kelaparan burungnya atau kesehatan burungnya. Ini kalau habis mandi kayak gini ya kesehatannya kurang, jadi dia sama makanan itu nggak respon. Tapi dia makannya nggak banyak juga sih, cuman sama aja kayak burung jalak kebo. Jadi burung besar itu ya bukan berarti makannya itu banyak. Kalau makannya banyak, burung pencak itu kecil harusnya makannya irit ya, tapi dia beberapa menit dia makan itu. Makanya kita siapin juga ulatnya gitu. Oke, jadi untuk burung siung batu ini kalau di sini harganya sekitar 50 ribuan. Ya walaupun di sana ada yang jual ratusan ribu, ya mungkin beda tempat ya. Soalnya di sini banyak juga di komunitas itu banyak yang jual juga untuk anaknya itu 50 ribuan sampai 100 ribu teman-teman ya. Jadi ini daerah Banjarnegara dan sekitarnya ya, Dieng, Batur ya, Kalibening gitu. Jadi harganya segitu. Dan ini untuk jantan dan betinanya itu dari postur tubuhnya dia besar dan kecil gitu ya. Dan untuk pelulutan, untuk kejinakan itu semuanya burung ini kalau melihara dari kecil itu jinak. Tapi kalau enggak kita ajari, dia itu nanti larinya kemana-mana. Jadi dia tujuannya dia itu pulang, tapi karena dia nggak tahu tempatnya, nggak pernah main di lokasi sekitar, dia hanya di kandang saja di rumah. Dia kalau pulang ya semaunya dia berjalan, tapi di dalam otaknya dia itu sebenarnya mau pulang, tapi dia pulangnya malah ngawur gitu. Oke, nah kayak gitu tuh sedang berjalan-jalan. Oke, kita perlihatkan ya, burung-burung ini lagi jalan-jalan. Oke, sebentar, itu lihat anu nih, dia nggak suka terbang juga teman-teman. Jadi terbangnya ini ya kalau pas lagi takut aja atau pas kaget dia akan terbang, karena burung ini ya sukanya juga di rawa-rawa atau di tempat-tempat pegunungan. Itu biasanya di lereng-lereng gunung dia berada itu sambil. Ini untuk siulnya keras banget dan dia juga mau ngeriwik. Ya intinya mau ngeriwik berarti dia burung kicau ya, burung yang suka kicau. Sayangnya ini tadi di rumah jadi nggak ngeriwik, biasanya itu dia penunggu pohon ini. Jadi dia nangkring di sana, ya contohnya seperti ini sambil ngeriwik biasanya. Tapi ini udah sore, jadinya ya nggak mau ngeriwik ya. Nah seperti itu, dia betah banget kalau kita taruh di situ. Dan itu untuk burung LB-nya udah pada mau pulang ya teman-teman ya. Ini udah mulai sore, untuk burung pada pulang. Kalau teman-teman mau tanya jumlahnya berapa, dulu 44, sekarang tinggal 16 teman-teman. Jadi ya ada yang meminta juga untuk diternak diliarkan, ya kita kasih juga ya, karena itu juga burung ini gampang sekali untuk jadi banyak. Jadi untuk teman-teman juga kalau memelihara ya silahkan datang aja ke sini, karena kita nggak bisa kirim-kirim ya. Jadi kalau datang ke sini pasti kita kasih ya untuk dibudidayakan, tapi bukan untuk dijual belikan seperti itu. Dan ada juga yang nanya, ada yang komentar juga burung valeknya dibahas. Ya burung valek mau dibahas apanya ya. Jadi ini burung valek itu sebenarnya burung yang gampang di free beli, tapi bukan berarti free beli itu bisa tahu rumahnya. Jadi dia itu biasanya kalau diterbangkan dibawa ke tempat yang rata atau di lapangan gitu ya. Jadi dia diterbangkan nggak mau hinggap, dan menghinggapnya itu biasanya ke si penerbang atau si pemilik gitu. Kalau burung ini biasanya hafal sama baju atau warna-warna yang di sekitar yang biasa dia hinggapi. Contohnya kayak baju hitam ya biasanya dia mau menghinggap di baju hitam. Tapi lain dengan burung valek ini burung sudah udah hafal dengan ini, jadi kita nggak mengandangkan dia, tapi dia nanti akan pulang teman-teman. Jadi dia hanya di sini, kalau lapar nanti dia bunyi-bunyi terus, dan kalau kita nggak nyuapin, ini masih disuap karena umurnya baru 3 bulan, dan kadang makan sendiri ya, kita juga udah nyiapin itu tapi sedikit saja. Nah jadi untuk membahas burung valek itu ya cuma kalau mau diterbangkan ya diajari dulu, kalau emang yakin ya silahkan, karena kalau di sini saya juga menerbangkan burung itu ya spekulasi teman-teman. Jadi nggak pasti ini burung dikeluarin nanti bisa kembali, itu enggak. Jadi ya kalau mau kabur ya silahkan gitu. Jadi enggak semua burung itu sukses diterbangkan di sini teman-teman.
Jadi itu ya. Jadi ini untuk pakannya kita kasih makan makanan burung LB, atau kita juga bisa menyampurkan ke burung LB tanpa mereka itu tarung. Itu burung LB-nya sehat-sehat banget teman-teman ya. Ya kayak ayam kayak gitu. Sayangnya ini udah nggak banyak karena kemarin itu jarang diurus, dan untuk makannya sama, dia makan makanan burung LB. Kita lihat responnya kalau melihat makanan burung LB. Nah teman-teman ya, jadi bisa tahu itu ya makan, dan kita kasih makan sambungannya. Mumpung lagi bikin video kita kasih tahu juga ya. Jadi ini gelap ya, jadi kita kasih ke gelas. Oke, kita coba. Ini bubur ya, bubur. Kalau ada yang nanya itu bubur apa ya, saya bukan endorse-nya, jadi ya intinya ini bubur pemakan buat makan burung LB. Oh ini kurang, jadi kita buang dulu dan nanti kita tambahkan ya. Kabelnya. Jadi ini yang penting kena air, walaupun kental walaupun encer itu sama saja. Oh ya, tadi barangkali ada yang mau tanya juga untuk pakanan burung sungbatu. Ini sangat mudah, dia bisa makan buah-buahan seperti makanan burung jalak kebo ya, yaitu buah pisang ataupun buah pepaya gitu. Nah jadi ini enggak terlalu kental, dan kita kasih sendok seperti itu teman-teman ya. Ini kalau yang mau tahu atau pengen membahas burung ini ya, untuk burung LB nya juga doyan teman-teman, tapi ya biasanya saya kasih di kulit seperti ini. Maaf ya teman-teman ya. Kalau yang nggak senang burung ya mungkin kurang rasanya ya, makanan burung ditaruh di kulit seperti ini. Nah begitu, jadi dia mau makan bubur ini untuk susulannya. Oke, berisik banget di sini, burungnya terlalu keras bunyinya. Dan ya pokoknya kayak gini ya. Mungkin kalau teman-teman pengen melihara biar sehat ya, biar jinak sama kita ya, sering-seringlah kita kasih makan bubur. Jadi bentuk buburnya itu adalah bubur makanan burung LB. Ini pun dulu ya sisa-sisa burung LB ya, buat nyuapin burung LB seperti itu. Oke, udah cukup jelas mungkin seperti itu. Dan begitulah yang bisa kami beritahu kepada teman-teman untuk membahas makanan burung apa saja biar mereka sehat, biar mereka bisa jinak, dan biar mereka bisa hidup terus. Insya Allah kalau burungnya masih sehat, makannya cocok ya, nggak mati ya. Mati 1-2 itu dari kemarin tuh paling kalau dimakan kucing atau dimakan burung yang lain gitu. Oke, begitu saja ya. Jadi pada hari ini hanya bisa memberitahuan kepada teman-teman semua. Dan begitulah yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan teman-teman juga bisa memelihara burung-burung kecil walaupun burung nggak laku, tapi saya yakin teman-teman akan suka. Dan untuk untuk pengurasan kantong itu nggak terlalu banyak teman-teman. Oke, assalamualaikum, salam lestari dari burung liar. Terima kasih.